maskan, menjadikan tempat tinggal, perumahan dan lain sebagainya sebagai niddan min dunillah, sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbi a'dhamu indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah pun menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Jadi engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal Dia telah menjadikan dirimu, telah menciptakan dirimu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang harus kita nafikan, yang harus kita tiadakan dari kalimat la ilaha illallah, yang keempat, yang terakhir adalah al-arbab, jamak dari Rabb. Mahiyal arbab? Al-arbab adalah hum man aftaka bi khilafil haqq fa ata'tahu wa anta ta'lamu annahu ala ghairil haqq. Siapa saja yang memberikan fatwa, memberikan pengajaran kepadamu bi khilafil haqq, yang menyalahi yang benar, menyalahi yang hak, fa ata'tahu, kemudian engkau mentaatinya. Au jahilta, atau seolah-olah engkau merasa tidak tahu, merasa bodoh. Au qasarta fi talabil haq, atau engkau kurang dalam menuntut ilmu. Ma imkani, padahal kesempatan untuk menambah ilmu itu ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan rahib-rahib dan tokoh-tokoh mereka arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, maka ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya membaca ayat ini. Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu tidak menyembah rahib-rahib dan tokoh-tokoh mereka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Betul, mereka tidak menyembah mereka, tapi tokoh-tokoh dan rahib mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Kemudian mereka mengikuti dan mentaati perkataan mereka. Fadzalika ibadatuhum iyahum. Maka demikianlah bentuk penyembahan mereka terhadap rahib-rahib mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang harus kita nafikan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu al-alihah, at-tawaghid, al-andad,
dan al-arbab. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang layak untuk kita sembah dan kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mesti kita cintai, kita rindui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang harus kita ikuti secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan isbatuha lillah. Hanya kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa man saru ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencucurkan segala nikmat, karunia, inayah, hidayah, taufik dan inayahnya sehingganya sampai pada detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tafaqquh fid din. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini adalah syurutu qabuli la ilaha illallah. Syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Wahab ibnu Munabbih rahimahullah pernah berkata, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci bagi seseorang untuk memasuki surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi tidak ada satupun dari kunci-kunci yang ada illa walahu asnan, kecuali memiliki gerigi-geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau sekiranya Anda membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya pintu akan terbuka buat Anda. Wa illa lam yuftahlak. Akan tapi ketika Anda membawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tidak mungkin pintu akan terbuka buat Anda. Wa asnanu hadal miftah hiya syurutu la ilaha illallah. Adapun gerigi dari hadal miftah, dari kunci la ilaha illallah, adalah syarat-syarat diterimanya kalimat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian mereka menyusunnya dalam bait-bait syair sebagaimana disebutkan: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran yang diiringi dengan kecintaan, ketundukan dan kepasrahan serta penerimaan terhadap